Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya sambil sarapan pagi ya. Eee, kita mau membahas soal yang di luar kebiasaan, tidak soal isu politik, hukum tata negara, tapi soal akiditio. Ada yang menarik ya, eee, dalam kasus ini, sejumlah pejabat tertipu, aparat penegak hukum tertipu, ya. Ada yang mau nyumbang uang 2 triliun, tidak sedikit, sangat tidak masuk akal. Saya di awal-awal berita itu muncul curiganya malah ke pencucian uang. Kok ada orang kasih uang sebanyak itu eh, dengan berbagai eh, hal yang menakjubkan di sekitarnya karena banyak aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan daerah yang kemudian meresponnya dengan sangat antusias. Dana 2T itu luar biasa ya. Saya tidak terbayang ada orang yang menyumbang sebanyak itu demi kepentingan banyak orang tanpa kemudian ada keterbukaan dari mana asal dananya, uang itu secara terbuka disampaikan, bagaimana pengelolaannya, dan lalu disalurkan dengan cara-cara yang juga benar ya. Saya curiga di awal kenapa tidak ke misalnya Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau Kementerian Kesehatan atau rumah sakit tertentu begitu ya. Kenapa harus kepada aparat penegak hukum atau aparat pemerintahan daerah yang mungkin tidak langsung dana itu mengucur ketika digunakan kepada publik yang membutuhkan. Kalau begitu tentu akan birokrasi berbelit. Jadi timbul pertanyaan-pertanyaan itu dan ternyata kita menemukan jawabannya bahwa dana itu bodong, kosong begitu ya. Dan yang mau saya ulas begini, inilah aparat negara, penyelenggara negara yang banyak dipercayai akan mengelola negara dengan baik. Ya, yang lebih dipercayai daripada KPK, daripada 75 orang pegawai KPK ya. Bagaimana mungkin kita bisa menerima logika itu ya, bahwa aparat jenis ini yang kemudian melaksanakan TWK atau apapun namanya lebih kita percayai dibandingkan ya 75 pegawai KPK yang jelas-jelas punya background latar belakang yang sangat baik dalam mengusut kejahatan. Ada penyelenggara negara, aparat negara yang mempercayai keluarga Akiditio, lalu kita kemudian mengabaikan bahwa aparat inilah yang kemudian merusak sistem yang ada di KPK. Saya tentu saja meninjau ini dari rasio kita bersama. Kita tidak mungkin mempercayai penyelenggara negara yang rendah atau dangkal nalarnya ya. Semestinya sebelum dipublikasikan melalui berbagai media, aparat cross check dulu dana itu betul-betul ada ya, bagaimana proses penyalurannya, seperti apa harus disalurkan dan kemana tujuan penyaluran dana tersebut. Tapi karena 2 triliun ya ujuk-ujuk ya ini jadi masalah. Jadi ini problematika yang menurut saya harus kita perbaiki dalam proses penyelenggaraan negara. Mari kita percaya 75 orang yang sudah punya background dalam upaya pemberantasan korupsi sehingga tidak tertipu oleh para zonker ya, pemberi harapan palsu gitu ya, yang kemudian tidak ada korelasinya dalam proses penyelenggaraan negara. Waktu kita habis membahas 2T ini begitu ya. Tapi rakyat tetap menderita, uang 2T tidak ada, sementara 75 orang yang sudah bekerja demi rakyat dihabisi ya. Dan proses manipulasi di tengah bencana kian marak, kian aneh yang perlu kita perbaiki bersama. Mudah-mudahan ya pemerintahan bisa
melakukan evaluasi, melihat sesuatu sebagai upaya untuk berbenah. Aparat-aparat seperti ini harus dibenahi. Negara yang punya tanggung jawab luar biasa untuk membantu warga negara. Ingat pasal 34 ya, bahwa tanggung jawab negara dalam bidang kesehatan itu harus dilakukan. Jadi negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi setiap orang. Nah, jadi bahkan saya pikir ini momen yang baik untuk merefleksikan sesuatu. Mari sadarkan publik, kita harus melindungi aparat kita yang berjuang secara benar. Selamat pagi, selamat ngopi dan atau ngeteh pagi.